Tapi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tim Basarnas Lampung melakukan pencarian 10 nelayan yang masih hilang korban perahu tenggelam di Laut Selat Sunda. Tempat wisata dan sarana olahraga di Lampung Barat kembali dibuka. Sayangnya, pengunjung masih abaikan protokol kesehatan. Cegah pemalsuan data zonasi, Dinas Pendidikan Lampung bentuk tim verifikasi faktual yang akan mendatangi rumah orang tua calon siswa baru. Badan SAR terus melakukan upaya pencarian terhadap 10 orang nelayan yang hilang di perairan Selat Sunda sejak Sabtu kemarin. 10 nelayan tersebut dinyatakan hilang setelah kapal motor Puspita Jaya yang mereka tumpangi diterjang gelombang di sekitar perairan Pulau Rakata, Lampung Selatan saat mencari ikan. Kapal dari Labuan. Hingga Minggu pagi, upaya pencarian yang dilakukan personil gabungan Basarnas Lampung dan Banten dilakukan dengan menyisir kawasan perairan laut di sekitar kawasan Pulau Rakata Besar dan Pulau Rakata Kecil. Lokasi tersebut berdasarkan informasi merupakan titik terakhir lokasi 10 orang nelayan tersebut. Pada sekitar lokasi tersebut, tim Basarnas menemukan puing-puing dari kapal motor yang hilang, termasuk pelampung dari kapal yang ditemukan mengapung di laut. Tim Basarnas juga melakukan koordinasi dan meminta bantuan dari para nelayan yang berada di sekitar lokasi untuk melakukan pencarian terhadap para korban. Sudah melaksanakan penyisiran sesuai dengan dikor yang diberikan kepada Rip 02 Lampung dan mengelilingi Krakatau. Namun untuk pencarian masih belum membuahkan hasil. Kita sudah berkoordinasi kepada nelayan sekitar yang berada di sekitaran Pulau Krakatau Besar dan Pulau Krakatau Kecil. Diketahui sebelumnya, KM Puspita Jaya dilaporkan tenggelam usai berangkat dari Teluk Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari 16 penumpang kapal, 6 orang telah dievakuasi, sementara 10 lainnya masih dilaporkan hilang. Robi Lasti melaporkan dari Lampung Selatan. Iya, dari Labuan, Pak. Nanti kalau ada info 10 orang yang lagi kita cari. Agak jauh dulu. Suasana duka dari keluarga pecah saat melihat tubuh Pem Tony, pria berusia 52 tahun, sudah tidak bernyawa lagi, tergeletak di teras rumahnya di Desa Kota Bumi Tengah Barat, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara pada Jumat malam. Korban tewas akibat menderita luka tikam senjata tajam di bagian dada kirinya akibat dibunuh oleh JS yang tidak lain masih pria tetangganya sendiri. Oleh polisi yang datang ke lokasi, jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Peristiwa pembunuhan itu bermula dari kedatangan pelaku ke rumah korban yang kemudian terlibat keributan terkait pekerjaan mereka sebagai buruh cabut singkong. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam jenis pisau yang dikeluarkan dari balik bajunya. Ironisnya, peristiwa pembunuhan itu terjadi di hadapan istri korban.
Habis sholat maghrib, suami itu keluar rumah, mungkin mau duduk mungkin. Dia itu datang muda satu tuh nanya adik saya ini mungkin dia itu nanya sambil marah-marah. Jadi suami itu mungkin saya ini mungkin emosi apa. Saya dengar ribut gitu, saya lihat suami itu langsung tujah. Ditujah itu dia langsung lari orangnya. Karena tempat itu remang juga. Berapa orang? Langsung dari satu orang. Dari hasil pemeriksaan kita sementara berapa luka Pak? Kalau yang sudah kita periksa itu ada luka luka tusuk di bagian dada sebelah kiri. Ya sekitar 2 cm lah, tapi kedalamannya sekitar 5 cm. Itu aja yang didapat. Meski belum diketahui persis penyebab utamanya, namun yang terdengar saksi pada keributan itu terjadi karena pelaku marah tidak diajak bekerja sebagai buruh cabut singkong oleh korban. Usai membunuh korban, pelaku kemudian langsung kabur dan masih diburu polisi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Usaha pelarian pria bernama Yansa akhirnya sia-sia dan berhasil ditangkap polisi di depan rumah warga di pinggir Jalan Sumatera, Lintas Timur Unit 2, Tulang Bawang pada Sabtu malam. Pelaku kemudian digelandang ke mobil petugas. Pada penyergapan pelaku, 2 orang temannya berhasil lolos. Polisi pun berpencar berbagi tugas. Ada yang mengejar dan sebagian menginterogasi pelaku. Pelaku ditangkap saat sedang nongkrong di sekitaran SPBU di wilayah ini bersama 2 orang temannya yang kabur. Dari TKP, polisi menyita motor yang di dalamnya ada ponsel genggam hasil kejahatan jambret pelaku. Pemburuan DPO kawanan jambret yang dipimpin oleh Kepala Tim Khusus Anti Bandit 308 Polres Tulang Bawang, Aibda Supartono ini berlanjut dengan mendatangi rumah pelaku Yansyah yang terletak di Kampung Kahuripan, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang. Dari rumah ini polisi kembali menangkap pelaku lain atas nama Anandra yang sedang sakit karena mengalami kecelakaan dari motor. Pelaku Anandra merupakan warga Kampung Wai Hitam, Kecamatan Sukarame, Sumatera Selatan. Dari penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan 5 unit ponsel genggam, 1 unit komputer jinjing hasil kejahatannya, serta sejumlah peralatan untuk beraksi kejahatan berupa kunci letter T dan alat lainnya. Hingga akhir pemburuan, polisi total berhasil menangkap 4 orang. Namun 2 pelaku yang sempat kabur di penyergapan pertama ditetapkan sebagai saksi. Sementara untuk pelaku Yansah dan Anandra kemudian ditetapkan tersangka kasus jambret. Para pelaku ini ditangkap terkait aksi penjambretan terhadap seorang wanita honorer Pemkab Tulang Bawang bernama Rosidah, warga Menggala, Tulang Bawang. Modus menjambret pelaku yakni memepet dan menarik paksa tas korban yang sedang mengemudikan motor seorang diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku jambret ini kemudian ditahan di Polres Tulang Bawang. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Udah berapa kali? Hah? Jangan aku sekali aja kamu. Ya? Udah berapa kali? Laptop apa lagi? Bebas dari penjara karena mendapatkan program asimilasi dari pemerintah ternyata tidak dimanfaatkan oleh Edi untuk bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Minggu siang, mantan narapidana yang baru 2 bulan bebas ini kembali ditangkap polisi karena terlibat kasus pencurian sepeda motor milik tetangganya sendiri di Desa Sinargalih, Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara. Pelaku ditangkap tim reskrim Polsek Sungkai Selatan, Lampung Utara saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Pada penangkapan ini, polisi juga menyita sepeda motor hasil kejahatannya yang belum sempat laku dijual pelaku. Bebas kemarin kenapa? Asimilasi, Pak. Karena apa kamu di penjara? Kasus 365, Pak. Apa itu? Motor, Pak. Mencuri? Iya, Pak.
Kok Begal Pak. kamu setelah bebas ini kok kamu masih melakukannya? Saya kena utang Pak karena saya nggak ada uang. Jadi pelaku ini dikenakan pasal 368 ya, sementara masih kita kembangkan lagi ke yang lain-lainnya sementara itu. Jadi itu ada unsur daripada pemerasan, tetapi masih kita cari pasal ataupun unsur yang lain karena di sini kronologisnya adalah yang bersangkutan melakukan pelarian juga terhadap kendaraan yang dia ambil daripada korban. Petugas kini masih mendalami kasus penangkapan pelaku guna mencari tahu apakah masih ada kawanan pelaku lainnya. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.